Aku harus menyewa seorang istri untuk menipu orang tuaku. Kalau tidak, mereka pasti akan memaksaku menikahi putri keluarga Lawang dari desa. Kalau begitu, aku tidak akan punya waktu untuk mempersiapkan ujian musim gugur. Wah, Tuan, Anda datang untuk minum teh atau mendengarkan musik? Si kakak, lihatlah penampilannya yang miskin itu. Mana mungkin dia punya uang? Nona, aku ingin menyewa seorang istri untuk dibawa pulang. Hanya butuh 1 hari saja. Aduh Tuan, jangan bilang 1 hari. Beli saja aku akan menemanimu siang dan malam. Tidak perlu. Hanya butuh 1 hari saja. Hahaha, gila. Hei Nona. Nona, aku ingin menyewa seorang istri untuk dibawa pulang. Nona! No! Istri! Dari mana datangnya anak miskin ini? Istri! Berani-beraninya membuat onar di paviliun Tianxiangku. Usir dia! Pergi! Hah? Aku ingin menyewa seorang istri untuk dibawa pulang. Aduh, uangku. Yang Mulia Putra Mahkota diusir. Haruskah kita turun tangan? Turun tangan apa? Perintah Yang Mulia. Kita pengawal Jinyi perlu melindungi secara diam-diam. Kakak, aku benar-benar tidak mengerti. Setiap hari setelah sidang, Yang Mulia membawa semua pejabat sipil dan militer untuk berakting di istana. Putra mahkota yang terhormat, kadang makan kadang tidak. Tidak punya 10 koin pun. Bahkan lebih buruk dari rakyat biasa. Untuk apa semua ini? Kau tidak mengerti ini. Yang Mulia, kita punya visi yang jauh. Putra mahkota hanya bisa memahami penderitaan rakyat jika dia tumbuh di antara mereka. Baru bisa jadi putra mahkota yang hebat, kan? Kakak, kau tahu banyak sekali. Tapi kenapa Yang Mulia Putra Mahkota tidak menikahi putri keluarga Wang kita? Kenapa tidak langsung bilang saja kalau itu putri Perdana Menteri? Bodoh, kalau dibilang, nanti ketahuan dong. Hah? Aku tidak mau pergi. Istriku, pergi sana. Jom! Jalan! Tuan, Anda tidak apa-apa? Tuan, Liu Yiyi, ayah dan ibumu sudah menjodohkanmu dengan tuan muda ini. Kau mau lari kemana lagi? Tuan, bisakah Anda mengemudikan kereta? Nona, maukah kau jadi istriku sehari saja? Ini... Baiklah, aku setuju. Asal kau membantuku menyingkirkannya. Kenapa bengong? Cepat jalan! Nona, namaku Liye. Aku seorang sarjana yang jujur. Aku tidak akan berbuat macam-macam padamu. Aku tahu. Cepat jalan, cepat jalan! Jalan! Kejar mereka! Cepat berangkat ke desa Huaihua. Jangan sampai Yerku menunggu terlalu lama. Bagus sekali. Yer akhirnya sadar juga. Benar. Pelan-pelan tunggu aku. Ini rumahku. Agak bobrok. Nona pasti menertawakanku. Liu Yi, kau sengaja kabur dari pernikahan hanya untuk kawin lari dengan rakyat jelata ini. Semua makanan ditanam oleh rakyat. Jika aku rakyat jelata, maka kau adalah binatang yang memakan makanan rakyat jelata. Berani menghina putra mahkota ini? Pukul dia sampai mati. Liye, kau pergi dulu. Paman Sam! Aku datang.
Jenderal Besar Pelindung Negara? Kau rakyat jelata ini, kau tunggu saja. Paman Zhangku hebat kan? Jenderal Besar Pelindung Negara? Pamanmu? Ini pamanku ini seorang pemburu. Dia sudah menjagaku sejak kecil. Aduh, kau ini. Perkenalkan. Paman Zah, ini Nona Liu, calon istriku. Tahun lalu, saat upacara kedewasaan Putri Jenderal Besar Pelindung Negara, ibuku mengajakku ke pesta. Aku beruntung bisa bertemu Jenderal Besar. Bagaimana bisa ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Nona Liu, ini ayah dan ibuku, dan nenek. Jangan lupakan apa yang sudah kau janjikan padaku. Tenang saja. Sudah aku bilang sebelumnya. Aku hanya akan membantumu. Berakting sehari. Aduh, kau pasti Yi ya? Cantik sekali. Kau terlihat seperti nona dari keluarga kaya, tidak seperti kami yang miskin. Menikah dengan si Lie ini sungguh merugikanmu. Hamba Liu Yiyi memberi hormat kepada bibi, paman, dan nenek. Bagus. Hahaha. Karena kalian saling mencintai, lebih baik segera menikah saja. Hei, Zhang Tua, cepat panggil Wang Tua di ujung desa untuk menulis surat nikah. Segera menikah. Siap. Aku akan segera pergi. Hei, Paman Zhang, tunggu dulu. Kita sepakat hanya berpura-pura jadi suami istri. Kenapa harus menulis surat nikah? Ini kan jadi sungguhan. Aku juga tidak menyangka ayahku akan melakukan hal seperti ini. Besok aku akan merobek surat nikah itu. Tidak akan merepotkan Nona. Baiklah. Untuk sekarang, begini saja dulu. Ayah, kau tahu aku tidak mau menikahi putri Paman Wang. Tapi kau malah menyuruhnya memanggil Paman Wang. Paman Wang pasti tidak akan datang. Dia berani? Zhang Tua, kau ini Jenderal Besar Pelindung Negara? Kenapa selalu suka memanjat tembok dan mengintip jendela? Kau ini banyak sekali maunya. Putra Mahkota akan membawa Putri Mahkota kembali ke desa untuk menikah. Yang Mulia memerintahkanmu untuk segera menulis surat nikah. Cepat ikut aku. Apa? Putri Mahkota? Cepatlah. Pelan-pelan. Yang Mo. Li Tua, kenapa kau terburu-buru datang kemari? Ada apa? Wang Tua, di desa ini hanya kau yang bisa menulis. Cepat bantu Yer menulis surat nikah. Baik. Kenapa melihatku? Cepat tulis. Baik. Tulisan ini tidak jauh lebih baik dariku. Paman Wang, tulisanmu semakin indah. Kaligrafi, Fei Bai Shoujing. Kau adalah Perdana Menteri. Hanya Perdana Menteri yang bisa menulis kaligrafi seperti ini. Gaya kuasnya yang kuat dan tajam ini tidak mungkin salah. Perdana Menteri apa? Paman Wangku? Dia jarang keluar desa. Tulisannya itu otodidak. Bagus. Orang tua ini cuma iseng menulis. Nona pasti menertawakanku. Hei Zhang Tua, Wang Tua. Ini hari bahagia putraku. Kalian berdua tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Aku selalu siap, Kok. Ini adalah tanda Komando Macan yang bisa memerintah 200.000 pasukan Zenbei. Paman Zhang, kau kan pemburu. Kenapa kau memberiku sepotong besi? Yer, hadiahnya tidak seberapa, tapi maknanya besar. Cepat berterima kasih pada Paman Zhangmu. Tidak perlu. Ini kan sesama tetangga. Sudah seharusnya begitu. Dia tidak tahu kalau itu tanda Komando Macan pasukan Zenbei.
Aku tahu, Yang Mulia Letua sudah lama mengincar lukisan ini. Jadi aku memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Ini adalah lukisan kabut tinta karya terkenal Perdana Menteri. Paman Wang, kenapa kau selalu memanggil ayahku? Yang Mulia Litua. Yang Mulia Litua. Aduh, aku tidak sengaja. Paman Wangwu itu salah bicara, jangan dipikirkan ya. Hahaha. Paman Wang, Anda menguasai kaligrafi Perdana Menteri dan juga memiliki karya terkenal Perdana Menteri Wang. Anda benar-benar bukan Perdana Menteri yang berkuasa? Perdana Menteri apa? Nona salah lihat. Saya ini cuma petani. Petani? Apa aku benar-benar salah lihat? Sudah, surat nikah sudah jadi. Jangan sampai terlewat waktu baiknya. Waktu baik sudah tiba. 1. Sembah langit dan bumi. 2. Sembah orang tua. Suami istri saling sembah. Upacara selesai. Antar ke kamar pengantin. Hari ini, terima kasih banyak. Kamu tidur di ranjang. Aku tidur di lantai. Besok aku akan mengantarmu pulang. Meong. Nona. Membantu orang harus sampai tuntas. Maafkan aku. Jangan! Jangan! Istriku! Jangan! Dasar mesum. Nona Liu, ayah dan ibuku ada di luar. Kalau tidak begini, mereka tidak akan percaya. Maafkan aku. Istriku! Istriku! Ayo. Yang Mulia, identitas YR saat ini adalah rakyat biasa. Nona Liu berasal dari keluarga bangsawan. Dia bersedia menikah dengannya, pasti karena melihat karakter YR yang baik. Kalau begitu, ini adalah pasangan yang serasi. Aku juga cukup puas. Sudah saatnya Yer mengetahui identitas aslinya. Yang Mulia benar. Hamba akan segera kembali ke istana untuk menyiapkan mahar pernikahan yang mewah untuk putri mahkota. Bagus. Nona Liu, mari kita pergi. Saya akan mengantarmu pulang. Ayah ibumu mana? Tidak pamit pada mereka? Ayahku siang hari pergi bekerja di ladang. Ibuku pergi menenun kain untuk keluarga tuan tanah. Mereka tidak mudah. Jadi mereka selalu berharap aku menikah dulu baru sukses. Tapi aku ingin sukses dulu baru menikah. Jadi itulah mengapa aku mencarimu untuk berpura-pura menjadi istriku. Tuan Li memiliki karakter yang mulia. Suatu hari nanti, saat ia lulus ujian negara, ia pasti akan mewujudkan ambisinya. Terima kasih atas ucapan baikmu, Nona Liu. Mari kita pergi. Nona Liu, di depan sana adalah desa Liu. Saya pamit sampai di sini. Tuan muda, silakan masuk. Dasar pengganggu. Tuan, Nona, ada apa ini? Yi, cepat kemari dan temui Tuan muda. Sun Quan ini sombong dan kejam. Menikah dengannya sama saja melompat ke dalam api neraka. Tolong Tuan, selamatkan aku. Kumohon, kumohon. Iya ya. Hei, Nona, tunggu sebentar. Kita sedang di kamar pengantin. Bukan. Ini sudah sangat tidak sopan. Apalagi saya adalah orang yang membaca kitab suci. Tidak bisa melakukan hal konyol seperti ini lagi. Kalau tidak bisa, seharusnya aku yang bilang tidak bisa. Tapi kamu malah sudah mengatakannya. Maaf. Kalau kamu tidak membantuku, aku akan langsung pergi ke rumahmu sekarang dan menangis di depan ayah ibumu. Biar ayah ibumu memarahimu. Aku juga akan meminta Paman Zhang dan Paman Wang untuk menengahi. Hei. Jangan. Kalau kamu pergi, rahasiaku akan terbongkar. Aku akan membantumu, oke? Nah, begitu baru benar. Yi.
Siapa dia? Sutra Shu yang dipersembahkan dari Shu ini hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Nona Liu dan aku sudah lama bertunangan. Sekarang dia membawa pulang pria yang tidak jelas ini. Apakah ini sengaja untuk mempermalukan kediaman Markis Ningyuan kami? Putra Mahkota, tenangkan amarahmu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Yi, cepat jelaskan pada putra mahkota. Ayah, Ibu, Yang Mulia Kaisar kami sudah lama mengeluarkan titah bahawa semua pernikahan rakyat kami harus didasari cinta dan keserasian. Putri ini memang sudah memiliki tambatan hati. Mohon ayah dan ibu merestui. Yi, jangan bilang padaku kalau tambatan hatimu itu adalah sarjana miskin ini. Bibi, jangan salah paham. Aku dan Nona Liu sebenarnya... Memang dia. Dia membantuku kemarin. Kalau aku tidak membantunya, itu tidak adil dong. Sebenarnya, kami saling mencintai. Paman dan Bibi, tolong restui kami. Keluarga Liu kalian mau membatalkan pernikahan? Apa kalian pikir kediaman Markis Ningyuan tidak akan menyalahkan keluarga Liu kalian? Yi, jangan main-main lagi. Keluarga Markis sangat berkuasa. Kita tidak mungkin bisa melawannya. Kalau kamu tidak mau membuat ayahmu mati karena marah, cepat ikut putra mahkota, kembali ke kediaman. Masih berdiri di sini kenapa? Cepat usir sarjana miskin ini. Apa kamu benar-benar ingin keluarga Liu dihukum? Yi, kamu dengar sendiri kan? Ayah dan ibumu, mereka semua sudah setuju. Ibu, aku tidak mau menikah. Cepat ikat nona muda. Putra Mahkota, merampas gadis adalah melanggar hukum. Kalau kamu berani melawan, aku akan pergi ke gerbang Xuan Wu, memukul gendang Deng Wen, dan langsung mengadukanmu ke Kaisar. Dasar bodoh, kamu terlalu banyak membaca buku ya. Mengadu ke Kaisar segala, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Kami sudah menikah. Siapapun yang berani menyentuh suamiku, aku akan melawannya sampai mati. Suami? Cepat periksa untukku. Cap resmi dari pemerintah butuh setidaknya 3 hari. Kalau sarjana miskin ini berani membohongiku, aku akan memenggal kepalanya sekarang juga. Lie, apa kamu tidak tahu kalau cap surat nikah butuh 3 hari? Aku kan belum pernah menikah. Mana aku tahu. Habislah kita sekarang. Kalau tidak bisa, aku akan membawamu kabur secara paksa. Hanya itu satu-satunya cara. Pupu putra mahkota, pemerintah punya salinan surat nikah. Dia tidak bohong. Mana mungkin? Apa katamu? Yi, kamu ini bodoh sekali. Bagaimana bisa si miskin ini pantas menikahimu? Ceraikan dia. Ceraikan dia sekarang juga. Bibi benar sekali. Selama Yi mau bercerai, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Dasar jala, berani-beraninya membuatku malu. Hari ini aku pasti akan membawamu pulang. Aku akan menyiksamu habis-habisan untuk melampiaskan dendamku. Tuan Liu, Nyonya Liu, mahar sudah aku siapkan. Selama Yi mau bercerai, aku bisa langsung memberikan mahar dan menikahinya sekarang juga. Lukisan kabut tinta milik Perdana Menteri. Di dunia sastra Liang Agung, Perdana Menteri Wang adalah yang paling dihormati. Karya lukisannya bahkan sulit didapatkan. Dengan harga berapapun, Putra Mahkota Markis ternyata memiliki karya terkenal Perdana Menteri. Ada apa ini? Bukankah ini lukisan Paman Wang? Aku tahu. Ternyata Perdana Menteri juga orang yang suka mencari nama. Mencuri lukisan Paman Wang, dan itu pun palsu. Betul. Aku memang menghabiskan banyak uang untuk membeli lukisan kabut tinta milik Perdana Menteri. Tapi itu semua tidak penting. Yang penting Yi menyukainya. Kamu masih bilang putra mahkota Markis tidak tulus padamu. Sekarang kamu bisa melihat ketulusannya, kan? Ini palsu loh. Benar, ada di rumahku. Betul, Bu. Kemarin aku di rumah Lie, melihat lukisan kabut tinta ini. Yi, maksudmu di gubuk keot Lie itu ada lukisan kabut tinta yang bernilai ribuan emas? Hahaha. Yi bersama si miskin ini sampai belajar berbohong. Bu, aku tidak berbohong. Lie juga bukan si miskin. Rumahku memang sangat miskin. Itu juga tidak salah, kan? Aduh, jangan memperkeruh suasana. Dasar rakyat jelata sialan! Benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku akan mengajarimu apa itu perbedaan status dan martabat. Berani tidak bertanding kaligrafi denganku? Baiklah. Kalau begitu bertandinglah, dengar baik-baik. Jika kau kalah dari Tuan Muda, kau harus menulis surat cerai. Angin bertiup, melayang tinggi 90.000 mil. Hanya kau.
Rakyat jelata dari desa, kau tunggu saja sampai mampus. Kaligrafiku diajarkan oleh murid kesayangan Perdana Menteri. Tidak mungkin. Tuan Muda, sepertinya tulisan saya sedikit lebih baik dari milik Anda. Perdana Menteri itu mencuri gaya kaligrafi paman wang saya yang encer. Murid kesayangan Perdana Menteri ini memang barang palsu ya. Ayah, kamu menang. Tulisan ini, dibandingkan dengan Tuan Muda, memiliki esensi gaya Perdana Menteri yang lebih mendalam. Bukan sekadar meniru, tapi memancarkan aura keagungan dan kekuatan militer yang menggetarkan. Dasar sarjana miskin. Hanya karena tulisanmu sedikit lebih bagus. Negara Liang Agung kami didirikan di atas kekuatan militer. Beranikah kau bertanding panahan denganku? Ini, baiklah kalau begitu. Karena tadi kau kalah. Untuk panahan, kau duluan saja. Kamu hanya beruntung semata-mata. Kiahya memanahku diajarkan oleh seorang perwira di bawah jenderal besar. Mustahil kau bisa mengalahkanku. Kedengarannya hebat sekali. Tapi kau juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kau berani mengejekku, Tuan Muda. Kau mati di tanganku. Jadi, kau masih mau bertanding atau tidak? Mau. Kalau kau kalah, kepala bocah sepertimu akan kujadikan bola tendang. Ibu, memanggil ibu juga tidak ada gunanya. Dia sendiri yang mau bertanding. Setelah Tuan Muda menghabisinya, kau ikut aku pulang ke kediaman dan jadilah nyonya Tuan Muda dengan tenang. Kaligrafi Tuan Li sungguh luar biasa, termasuk yang paling top di antara para pemuda di ibu kota ini. Mana mungkin orang biasa? Entah siapa ayah Tuan Li dan dari mana beliau belajar. Ayahku hanyalah seorang petani. Semua ini aku pelajari dari penduduk desa saat senggang. Bahkan memanah ini, aku belajar dari pemburu di desa. Suamiku, bukankah putra mahkota melihat sendiri rumahnya hanya gubuk jerami? Bagaimana bisa? Dia adalah pangeran yang tersesat di antara rakyat jelata. Lie, kemampuan memanah sungkuan tak tertandingi di antara teman-temannya. Berhentilah bicara, dia memprovokasimu agar punya alasan untuk membunuhmu. Dengarkan aku, nanti kau ambil pisau, letakkan di leherku, lalu sandera aku untuk keluar. Kata-kata seorang pria terhormat tak bisa ditarik kembali. Aduh, Lie, kenapa kau keras kepala sekali? Aku tidak butuh bantuanmu, pergilah. Lie, sekarang pun kau memohon, sudah terlambat. Berlutut dan memohon sekarang, aku akan meninggalkan jasadmu utuh. Aye, jangan gegabah. Mau apa? Kalau lo berani bunuh gue, bokap gue Markis Ninyuan bakal bunuh seluruh keluarga lo. Tuan Muda, berdasarkan aturan bahwa panah yang tertancap di sasaran berarti menang. Sepertinya aku menang lagi. Aye, kau hebat sekali. Tidak mungkin. Bahkan Jenderal Besar Pelindung Negara pun tidak mungkin bisa melakukan ini. Kau curang. Sun Quan, kalau kau tidak bisa mengalahkan Aye, jangan asal bicara dan memfitnah di sini. Kau ini Tuan Muda Markis, apa kau tidak punya jiwa ksatria untuk menerima kekalahan? Tuan Muda, busur, dan panah, ini semua kau yang berikan. Bagaimana aku bisa curang? Bagus. Anak ini berbakat dalam sastra dan bela diri. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi orang besar. Tapi sekarang, dia sudah menyinggung Tuan Muda Markis. Dia hanya punya satu jalan buntu. Sayang sekali. Yang mulia, putra mahkota, karena sudah memiliki permaisuri. Itu berarti dia telah menyelesaikan pelatihan di masyarakat dan dapat mengemban tanggung jawab sebagai pewaris tahta. Permaisuri benar. Perdana Menteri Wang, aku perintahkan kau untuk segera memimpin pasukan penjaga kekaisaran ke kediaman keluarga Liu untuk menyambut pewaris takhta Daliangku ke Istana Timur. Hamba menerima perintah. Bagus, bagus. Dasar rakyat jelata sialan. Kau bilang, lukisan Perdana Menteri itu ada di rumahmu, ya? Sun Quan, Lie sudah menang dalam kaligrafi dan memanah. Apalagi yang kau inginkan? Lukisan itu memang dibuat oleh paman wangku. Yang kau sebut Perdana Menteri itu hanyalah penipu yang mencuri nama baik. Kau mencuri lukisan pamanku dan kau masih merasa benar. Semua orang dengar kan? Pencuri ini tidak hanya mencuri lukisan Perdana Menteri, tapi juga menuduh Perdana Menteri menipu dan mencuri nama baik. Aku, putra mahkota Markis,
akan menangkapnya sekarang. Setelah aku melapor kepada Perdana Menteri, aku akan memusnahkan 9 keturunannya. Hei, lukisan ini 5 tahun lalu, aku sendiri melihat Paman Wangku melukisnya di dalam rumah. Di rumah Paman Wangku, semuanya adalah lukisan pemandangan seperti ini. Yih, lihatlah pria macam apa yang kau nikahi. Bahkan Perdana Menteri pun berani dihina. Selesai, semuanya selesai. Keluarga Liu kita menderita hari ini semua karena ulahmu. Ibu, aku percaya Lie. Dia tidak akan berbohong. Sun Quan, kau tidak bisa mengalahkan Lie. Jadi kau sembarangan menuduhnya. Jelas sekali kau iri karena Lie lebih hebat darimu. Aku seorang putra mahkota Markis. Aku iri padanya. Jika keluarga Liumu berani melindunginya, kalian semua akan dipenjara. Kau... Cepat seret Nona muda kemari. Ye, Tuan Muda Markis, rakyat jelata ini yang terus menipu putriku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Liuku. keluarga kerajaan. Bolehkah mereka sembarangan membuat tuduhan dan membunuh orang seenaknya? Baru sekarang kau mengerti ya? Aku putra mahkota Markis bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Aku akan membunuh rakyat jelata ini. Aku ingin lihat siapa yang berani ikut campur. Kemari. Tangkap dia sekarang juga. Paman Wang. Yang Mulia Perdana Menteri, Anda datang tepat waktu. Aku, putra mahkota Markis, sudah menangkap pencuri ini untuk Anda. Kemari, tangkap mereka semua. Dengar tidak? Keluarga Liu kalian juga akan tamat. Hamba dengan hormat menyambut. Kami semua dengan hormat menyambut. Yang Mulia Putra Mahkota kembali ke istana. Putra Mahkota. Perdana Menteri saat ini, yang baru saja kusinggung adalah Putra Mahkota. Putra Mahkota tidak pernah muncul di depan umum. Dan Lie ini hanya rakyat jelata sialan. Bagaimana mungkin dia Putra Mahkota? Perdana Menteri Wang, Lie ini hanya seorang sarjana miskin. Anda. Yiyi, apa benar kamu akan menikah dengan putra mahkota? Ibu, aku juga tidak tahu. Aye, apa kamu benar-benar putra mahkota? Bukankah kamu pernah ke rumahku? Dengan rumahku yang bobrok seperti itu. Bagaimana mungkin aku putra mahkota? Paman Wang. Ada perintah apa? Yang Mulia. Kamu ini sedang apa sih? Meskipun kamu menyuruh orang menyelamatkanku, seharusnya kamu memanggil Paman Zhang dong. Anda menyamar sebagai Perdana Menteri. Jika aku adalah putra mahkota, berarti ayahku adalah kaisar. Yang Mulia hanya menyuruhku menjemput Putra Mahkota kembali ke istana, tidak mengatakan untuk mengungkapkan identitasnya. Jika aku merusak sandiwara Yang Mulia yang sudah berjalan belasan tahun, kemarahan Kaisar akan asal. Tuan Li dan Putra Mahkota memiliki perawakan yang mirip. Aku salah lihat sesaat. Perdana Menteri Wang, sudah aku bilang, bagaimana mungkin rakyat jelata sialan ini adalah Putra Mahkota? Meskipun Tuan Li bukan putra mahkota, dia adalah teman dekatku yang berbeda usia. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu mengancam akan memusnahkan 9 generasi keluarganya? Apa kamu tidak menganggapku ada? Yang Mulia Perdana Menteri, Lie ini, dia tidak hanya menjiplak lukisan Anda, tapi juga memfitnah Anda sebagai orang yang mencari ketenaran murahan. Saya ini membela Anda loh. Tuan Li tidak salah bicara. Hamba sudah lama tinggal di desa Huaihua, melihatnya tumbuh besar. Hamba tidak pernah memberitahukan identitas hamba kepadanya, jadi wajar jika dia tidak tahu siapa hamba. Paman Wang, Anda benar-benar menyembunyikan identitas Anda dengan baik. Kalau bukan karena sepatu ini, saya hampir saja percaya. Paman Wang, jangan salah. Anda memakai pakaian ini. Memang terlihat seperti seorang Perdana Menteri. Hanya saja sepatu ini. Apa Anda lupa menggantinya? Sun Quan, hari ini, jika kau tidak berlutut dan bersujud kepada Tuan Li, hamba tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aduh, Perdana Menteri Wang, dengarkan penjelasan saya. Tuan Li, saya salah. Tuan Li, Anda adalah tamu kehormatan Putra Mahkota. Pasti Putra Mahkota sangat menghargai Anda, ya? Sebenarnya
Saya? Aduh, saya tadi sudah mau bilang, Anda ini tampan dan berwibawa. Saya 100% yakin untuk menikahkan Yi dengan Anda. Paman Wang, apa saya benar-benar kenal putra mahkota? Kamu kenal? Tentu saja kenal. Masih akting, Paman Wang. Kalau terus akting nanti ketahuan loh. Bawa semua orang ke sini. Ini semua adalah seserahan dari Tuan Li untuk kediaman Liu. Ini. Ibu, ada apa? Ya ampun, Yi, apa ibu salah lihat? Begitu banyak seserahan. Berapa banyak uang yang nilainya ini? Ibu tidak salah. Lihat. Ternyata kau ini petani rendahan yang berpura-pura jadi Perdana Menteri. Semua seserahan ini palsu. Perdana Menteri ini juga palsu. Sun Quan, omong kosong apa yang kau katakan? Petani rendahan ini memang sedikit mirip dengan Perdana Menteri Wang. Tapi lihatlah sepatunya. Semua orang tahu Perdana Menteri Wang sangat peduli dengan sepatunya. Bagaimana mungkin dia memakai sepatu yang penuh lumpur seperti ini? Memang benar. Paman Wang bahkan berpura-pura menjadi Perdana Menteri demi aku. Sungguh mengharukan. Kalian rakyat jelata! Berani-beraninya menipu putra mahkota ini. Hari ini putra mahkota ini akan memusnahkan seluruh 9 keturunanmu. Termasuk kau, orang tua. Pengawal! Bawa surat perintahku. Panggil 300 pasukan Ning Yuan. Aku mau semua rakyat jelata sialan ini mampus. Baik. Tuan muda memang cerdas. Aku hampir saja tertipu oleh mereka. Pantas saja, mana mungkin seorang pemuda miskin bisa mengundang Perdana Menteri? Ternyata mereka semua komplotan penipu. Ibu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Meskipun Paman Wang bukan Perdana Menteri, tapi semua seserahan ini nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit apanya? Liye, putriku adalah seorang nona terhormat. Kau tidak akan bisa menikahinya. Ayah, putriku sama sekali tidak boleh menikah dengannya. Kalau menikah, harus dengan keluarga terpandang seperti Markis Ning Yuan, Tuan Muda. Ibu mertua benar. Yi, aku dan kau barulah pasangan yang serasi. Tuan Muda, aku ada di pihakmu. Kalau begitu, aku Liu Yi. Hari ini akan melepaskan status nona besar Liu. Aku hanya akan menikah dengan Liye. Kalau mati, kita mati bersama. Yi, kami menganggapmu seperti permata hati kami. Tapi kau tega meninggalkan kami demi seorang rakyat jelata yang tidak punya jabatan dan masa depan? Ibu, Tuan Muda Li berbudi luhur. Meskipun ia berasal dari kalangan biasa, ia adalah pria paling jujur dan rendah hati yang pernah putri temui. Seumur hidupku, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Nona, bukankah aktingmu ini terlalu berlebihan? Jika kau terus bicara, aku akan percaya. Aku bersedia menemaninya untuk meraih gelar dan jabatan. Dengan bakat Aye, meskipun ia berasal dari kalangan biasa, pasti akan ada hari di mana ia mencapai kesuksesan. Menyinggung putra mahkota Markis Ning Yuan. Kau tidak akan pernah bisa bangkit seumur hidup. Kau sudah gila. Benar. Liu mungkin tidak akan sempat menginjakkan kaki di jalur karir. Karena dia harus mati hari ini juga. Tuan Muda, saya tidak akan pernah menyetujui pernikahan Yi dengan Liye. Tuan Muda, jangan marah ya. Bagaimanapun juga, dia adalah darah daging saya. Tuan Muda, saya pasti akan membujuknya baik-baik agar dia mau kembali ke kediaman Markis bersama Anda. Baiklah, di mana pasukan terlarang? Paman Wang, saudara-saudara di desa kita ini benar-benar terlihat seperti pasukan terlarang sungguhan ya. Sun Quan, meskipun kau adalah putra mahkota Markis, tanpa tanda komando macan dan tanpa perintah kaisar, beraninya kau memobilisasi pasukan secara pribadi? Apa kau benar-benar mengira pasukan Ning Yuan dari Liang Agung kita adalah pasukan pribadi kediaman Markismu? Pasukan Ning Yuan tentu saja di bawah perintah kediaman Markis Ning Yuanku. Di tempat ini, aku, Sun Quan, adalah penguasa. Bawa obat kemari.
Sun Quan, apa yang kau lakukan? Sun Quan, kau keterlaluan. Ini bukan kediaman Markis Ning Yuan milikmu. Yi, ini semua barang murahan. Kalau kau mau barang-barang seperti ini, datang saja ke kediaman Markis Ning Yuanku. Di kediamanku ada banyak sekali. Ini semua adalah barang-barang kekaisaran dari istana. Aku, putra mahkota Markis, adalah kerabat kekaisaran. Kalau ini benar-benar barang kekaisaran, mana mungkin aku tidak tahu? Suamiku, kau pasti salah lihat. Kalau putra mahkota Markis bilang itu palsu, ia pasti palsu. Minta maaf. Apa katamu? Aku bilang kau minta maaf. Meskipun barang-barang ini palsu, ini adalah hasil kerja keras Paman Wang seumur hidupnya. Hari ini, bahkan jika Markis Ning Yuan sendiri yang datang, dia harus meminta maaf kepadaku. Minta maaf ya? Oh boleh. Hahaha, baiklah. 100 style. Cukup tidak? Kalian rakyat jelata sialan. Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Uang ini, Anda pegang saja. Saya tahu, Anda ingin membantu saya menjaga martabat, Paman Wang. Menghancurkan hasil kerja keras Anda seumur hidup, itu tidak sepadan. Apalagi, putri Anda juga akan menikah. Uang ini tidak kotor. Kita tidak mencuri, tidak merampok. Yang kotor itu, dia. Yang mulia putra mahkota, Anda memiliki hati dan pandangan seperti ini. Sungguh keberuntungan bagi kerajaan Daliang dan berkah bagi rakyat. Hamba bersumpah akan mati mengikuti Yang Mulia. Bersama-sama menciptakan kejayaan besar bagi kerajaan Daliang. Dasar orang tua bangka, masih saja ketagihan akting, ya? Masih saja bicara tentang menciptakan kejayaan bersama. Hahaha. Cih! Li Ye, kau mau berlutut dan memohon sekarang? Atau aku akan membunuhnya? Begitu dalamnya perasaan kalian? Mati bersama. Haha. Oh, tidak. Tidak. Li Ye, aku, putra mahkota ini, masih memegang janji. Asal kau berlutut dan menggonggong seperti anjing, aku akan melepaskan orang tua bangka ini. Hi? Yi, apa yang kau lakukan? Sun Quan, kau melakukan semua ini. Bukankah hanya untuk mendapatkanku? Jika kau berani menyentuh Paman Wang dan Li Ye, aku akan bunuh diri di depan matamu. Wanita seperti ini barulah pantas menduduki posisi putri mahkota kerajaan Liangku. Sun Quan, buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa? Ini perintah Tianguan dari Perdana Menteri. Anda benar-benar Perdana Menteri? Yang mulia Perdana Menteri, mohon jangan marah. Hamba tidak mengenali Anda. Tidak apa-apa. Pangkatmu rendah, wajar jika tidak mengenal hamba. Apakah punya perintah Tianguan berarti dia pasti Perdana Menteri? Guru, Anda datang tepat waktu. Orang tua ini memegang perintah Tianguan Perdana Menteri, berpura-pura menjadi Perdana Menteri Wang. Anda adalah Menteri Kehakiman. Cepat tangkap dia. Oh, siapa yang begitu berani? Berani menyentuh putra mahkota Markis Ning Yuan. Perdana Menteri Wang. Dia benar-benar Perdana Menteri. Dia benar-benar Perdana Menteri. Wah, Meskipun dia Perdana Menteri Wang, memangnya kenapa? Kakakku, tuan muda ini, sebentar lagi akan menikah dengan putra mahkota. Aku adalah adik ipar putra mahkota. Aku takut padanya, seorang pejabat luar. Yang mulia Perdana Menteri, hamba ini tidak becus mengajar. Guru, kenapa Anda takut? Tunggu saja sampai kakakku menjadi putri mahkota. Aku akan meminta putra mahkota untuk mencopot jabatannya dan menjadikan Anda Perdana Menteri. Bukankah itu bagus? Sun Quan, meskipun kakakmu benar-benar putri mahkota, itu bukan jimat pelindungmu untuk berbuat semena-mena. Putra mahkota adalah pewaris tahta Liang Agung kita. Setelah dia naik tahta, kakakku akan menjadi permaisuri. Di masa depan, aku bisa membunuh siapapun yang kuinginkan. Membunuhmu, rakyat jelata sialan. Itu semudah menginjak mati seekor semut. Oh, kau begitu yakin kakakmu akan menjadi putri mahkota? Kalau bukan dia, siapa lagi? Yang mulia sudah menetapkan calon putri mahkota dan dipilih sendiri oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Bukan kakakmu, melainkan... Omong kosong! Dasar orang tua bangka! Tunggu saja sampai ayahku menghajarmu. Kau tunggu saja! Berhenti!
kau telah merusak upeti kerajaan. Kejahatan ini bisa dihukum mati sekeluarga. Sebaiknya kau segera membawa ayahmu, Markis Ningyuan, untuk berlutut di hadapan Yang Mulia dan menunggu keputusannya. Aku hanya merusak satu dan dihukum mati sekeluarga? Apa kau pikir aku takut? Aku ini kerabat kerajaan. Bagaimana mungkin Yang Mulia menyita kediaman Markis? Coba saja kalau berani. Humph! Ayah! Si tua Bangkawang yang itu menindas putramu! Dia membantu rakyat jelata itu dan ingin merebut tunangan putramu! Si tua bangka itu selama ini di istana, dia tidak pernah menghormatiku. Sekarang, dia bahkan menindas putraku. Apa dia pikir aku sudah mati? Jangan khawatir. Ayah akan membereskan masalah ini untukmu. Ayah, sekarang juga aku akan membawamu menemui Jenderal Besar Pelindung Negara. Dia adalah pemimpin dari 5 jenderal. Dia akan membantuku menghadapi si Wang itu. Ayo. Paman Wang, Anda mengajari saya membaca dan menulis sejak kecil. Anda telah mendidik saya. Sekarang Anda menyelamatkan saya. Anda juga telah menyelamatkan hidup saya. Hei, kau memanggilku Paman Wang. Ini sudah menjadi tugasku. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menjadikanmu ayah angkatku. Janganlah merendahkan dirimu, Pak Tua. Seharusnya aku yang berlutut. Itu hamba. Paman Wang, kita semua sudah seperti keluarga sekarang. Aku tidak akan berlutut padamu. Dan Paman juga jangan berlutut padaku. Hampir saja nyawa hamba melayang. Jika ini sampai ke telinga Yang Mulia, bahwa hamba menyuruh putra mahkota berlutut padaku, 10 kepala pun tidak akan cukup untuk dipenggal. Tuan Muda Li, bisakah kau berterus terang pada Bibi, kau dan putra mahkota? Bukan, sebenarnya aku... Ibu, aku dan Aye ada hal yang harus dibicarakan. Nanti saja ibu bertanya lagi ya. Ayo. Hei, Bibi, aku, aduh. Putra mahkota! Astaga! Yang Mulia Permaisuri, hamba hari ini tidak berhasil membawa putra mahkota kembali, terutama karena putra mahkota dibawa pergi oleh putri mahkota. Tidak apa-apa. Perdana Menteri, apakah semuanya berjalan lancar hari ini? Oh, ini dia. Sudah terbiasa memakai sepatu kain di desa. Hari ini lupa ganti. Sampai-sampai identitasku dipertanyakan oleh anak muda itu. Aku bilang, Perdana Menteri Wang, kau ini terlalu sopan. Kalau ini Jenderal Zhang, dia pasti sudah langsung memberi pelajaran. Benar. Tapi kali ini, hamba sangat mengagumi Yang Mulia Putra Mahkota. Hamba sangat terkesan. Beginilah keadaannya. Yang Mulia Putra Mahkota memahami rakyat dan tidak tunduk pada kekuasaan. Bukankah ini sesuai dengan harapan Yang Mulia Kaisar? Dia sekarang telah tumbuh menjadi seorang putra mahkota yang luar biasa. Terima kasih atas kerja kerasmu, Ai Ching. Sisanya serahkan pada aku dan Permaisuri. Baiklah. Kami berencana untuk memberitahu Yer secara langsung identitas aslinya. Bagus. Yer. Ayah. Ibu. Paman, Bibi. Wah. Kenapa kalian berpakaian seperti ini? Yer, hari ini kamu sudah bertemu Paman Wang, kan? Paman Wang adalah Perdana Menteri. Melihat ayah dan ibu seperti ini, apakah mereka sudah tahu sejak awal? Ayah, mungkinkah kamu... Benar. Kaisar saat ini? Aku? Adik Kaisar, kan? Pantas saja Paman Wang begitu baik pada kita. Kalian menyembunyikan identitas pasti karena takut Kaisar akan mengejar dan membunuh kalian, kan? Ayah, ibu, jangan khawatir. Putra kalian pasti akan menjaga rahasia ini. Lalu, apakah kamu tidak pernah berpikir pasukan kekaisaran itu dikirim oleh ayah? Aduh, ayah, beberapa dari mereka pernah kulihat di desa kita. Itu pasti dikirim oleh Yang Mulia untuk melindungi Paman Wang, kan? Aduh.
Lalu, apakah kamu tidak pernah berpikir kenapa Paman Wang berani mengambil risiko dihukum mati oleh Kaisar untuk membantu kita? Oh, aku mengerti. Lalu, apa yang kamu pikirkan? Sebagai manusia, kita harus tahu berterima kasih dan membalas budi. Paman Wang mengambil risiko dihukum mati untuk menjaga keluarga kita. Putra kalian pasti akan berjuang mati-matian, tanpa ragu. Aduh. Sekarang bagaimana? Aye sama sekali tidak percaya bahwa kamu adalah kaisar dan dia adalah putra mahkota. Tidak apa-apa. Setelah bertemu dengan orang tuanya, aku akan memanggil semua pejabat sipil dan militer untuk mengumumkan identitasnya di depan umum. Dia pasti akan percaya. Ada benarnya juga. Paman Bibi, kalian pasti lelah setelah seharian bepergian. Istirahat saja di sini. Besok, aku akan meminta kusir untuk mengantar kalian pulang. Tidak. Pekerjaan di ladang kami belum selesai. Sebentar lagi, aku dan pamanmu akan kembali. Oh, betul. Kalian pasti lelah. Ayo, aku akan membantu kalian mengerjakannya. Hei! Kamu ini. Kalian berdua harus menjalin hubungan yang baik ya. Ya, urusan rumah, kamu tidak perlu khawatir ya. Betul. Kamu temui baik-baik mertuamu, lalu pulanglah. Baik, Ibu. Kamu cerdas, jadi kami akan langsung saja. Seserahan dari keluarga Li kami sudah dikirim. Besok, kamu ajak orang tuamu ke sini, kami akan bertemu secara resmi dengan orang tuamu. Ayah, Ibu. Teh ini enak. Ibu, kita sudah menerima seserahan dari keluarga Li. Seharusnya kita berkunjung ke sana. Kalau tidak, orang-orang pasti akan menertawakan keluarga Liu yang tidak tahu adat. Aku pergi ke tempat antah berantah itu? Tidak mungkin. Kalau mau berkunjung, seharusnya orang tua Lie yang datang ke sini. Ayah, Ibu. Bibi, desa Huai-Huai itu sangat indah. Pemandangannya asri, dan banyak sastrawan yang sering berkunjung ke sana untuk menikmati alam. Betul sekali. Bahkan Perdana Menteri pun bilang tempat itu seperti surga dunia. Apa yang masih Ibu khawatirkan? Ibumu sudah setuju. Cepat bantu dia keluar. Kapan aku setuju? Terima kasih, Ibu. Paman, silakan duluan. Ibu. Wah, Paman Zhang, kau berburu lagi? Hahaha. Benar. Wah, kau membawa mertuamu juga. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Muda Li, siapa sebenarnya dirimu? Kau bahkan mengenal Jenderal Besar Pelindung Negara. Itu Paman Zhangku. Dia seorang pemburu, bukan Jenderal Besar. Atau apapun. Oh ya, Paman Zhangku. Nanti aku minta dia menambahkan hidangan untuk kita. Buruan panggang Paman Zhangku itu lezat sekali. Kau bilang Jenderal Besar Pelindung Negara secara pribadi berburu untukmu, dan kau bahkan menyuruhnya mengantarkannya sendiri. Suamiku, apa kau salah lihat? Bagaimana mungkin Jenderal Besar ini datang ke tempat terpencil dan sialan seperti ini? Lihatlah, ini semua lumpur. Bagaimana aku bisa turun? Aku ingin kembali. Ibu. Aduh, suamiku, apa yang kau lakukan? Lihatlah, bukankah kau sudah turun? Kalian semua bersekongkol. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Mungkinkah ini tombak Phoenix Reborn milik Dewa Perang Kerajaan Selatan 100 tahun yang lalu? Tuan Li, sebenarnya dari mana asal keluargamu? Tombak panjang ini hanya pernah kulihat di buku gambar. Tombak ini
memang cukup bagus. Biasanya, aku menggunakannya untuk menusuk ikan. Menusuk ikan? Suamiku, penglihatanmu benar-benar buruk ya. Tadi katanya jenderal besar, sekarang apa lagi ini? Tombak terkenal? Kalau memang barang berharga, mana mungkin dibiarkan di luar gubuk jerami ini? Kena angin dan hujan, tidak ada yang peduli. Betul, betul. Tuan Li, apa Anda sedang mempermainkan kami? Semua pahlawan di Daliang kami sedang mencari tombak ini. Banyak orang rela memberikan seluruh harta mereka untuk mendapatkannya. Anda malah menggunakannya untuk menangkap ikan. Oh, sebenarnya Anda ini siapa? Bukan. Tombak ini biasanya saya. Tuan Li, apa ada ahli bela diri tak tertandingi di sini? Kalau tidak, bagaimana mungkin tombak ini bisa bersandar di sini dengan aman tanpa ada yang mengambilnya? Paman, ini rumah saya. Aduh, bukankah kita akan memberitahu identitas putra kita? Kenapa masih memakai pakaian ini? Ibu Suri bilang keluarga Liu belum tahu identitas Aye. Dengan pakaian seperti ini, kita tidak akan diremehkan oleh Besan, dan tidak ada salahnya untuk mengungkapkan identitas kita nanti. Benar? Memang Ibu Suri dan permaisuri saya yang bijaksana ya. Lonceng angin musik abadi buatan Master Lin Lang. Bukankah itu sudah menghilang bersama runtuhnya dinasti sebelumnya? Kenapa ada di sini? Ini tidak mungkin. Ini dibeli buku seharga 1 koin. Nenekku sudah tua, reaksinya lambat. Dengan lonceng angin ini, saat hujan deras di luar, kalau berbunyi, nenekku tahu harus keluar untuk mengambil jemuran. Kau bilang apa? Paman, kalau paman suka, aku bisa memberikannya pada paman. Nanti aku suruh ibuku beli 1 lagi saja. Liye, apa kau pikir suamiku tidak pernah melihat dunia luar ya? Keluarga Liu kami punya banyak harta. Lonceng angin seharga 1 koin ini masih berani kau tunjukkan? Bibi, aku melihat paman sepertinya sangat menyukainya. Menantu yang baik, tidak perlu memberikannya. Bagaimana bisa barang surgawi seperti ini diberikan begitu saja? Pergi, panggil teman baikku kemari. Dia biasanya paling suka memamerkan koleksinya. Sekarang aku punya harta karun seperti ini. Menantu, aku harus memamerkannya kembali padanya. Baik. Suamiku, apa kau pikir kita belum cukup dipermalukan? Kau bahkan mengundang Tuan Luo kemari? Apa kau ingin istrinya pulang dan menertawakanku sampai mati? Istriku, jangan panik. Kali ini, Tuan Luo pasti akan sangat iri pada kita. Putri kecil memberi hormat kepada Paman Luo. Bagaimana, Tuan Luo? Hei, senjata apapun milik menantuku pasti bisa mengalahkan barang-barang antikmu itu, kan? Pantas saja kau begitu bersemangat memanggilku kemari. Ternyata, kau menemukan senjata Dewa Perang Kerajaan Selatan. Menurutku kau hanya beruntung saja. Tuan Luo, lihatlah ke sana lagi. Hah? Aduh, Tuan Luo, hati-hati. Kau paling suka meneliti barang-barang langka ini. Pasti kau juga mengenalinya. Itu adalah lonceng angin perimusik yang dibuat oleh musisi agung dari dinasti sebelumnya. Aku pernah mencari orang untuk menirunya, tapi hasilnya selalu tidak mirip. Tidak kusangka ini ternyata asli. Tuan muda, kau menantu keluarga Liu. Semua ini milikmu. Barang-barang keluargaku seharusnya milikku, kan? Aduh. Tuan muda, jangan takut. Aku punya putri yang siap menikah di rumah. Mau dipertimbangkan tidak? Keluarga Luo kami? Kau tahu asosiasi barang antik di ibu kota? Itu aku yang mendirikannya. Kalau kau menikahi putriku, semua itu akan jadi milikmu. Lao Luo, aku memanggilmu ke sini hanya untuk pamer. Bukan untuk merebut menantuku. Aku masih di sini loh. Bukankah putrimu akan menikah dengan Tuan Muda Markis Ningyuan? Pemuda berbakat sebaik itu. Apa kau akan menolaknya? Paman Luo, aku dan Aye sudah menikah. Tidak mungkin aku menikah dengan Tuan Muda Markis Ningyuan.
Lagi pula, kakak Luo yang begitu hebat pasti akan bertemu dengan pria baik yang menghargainya. Sudahlah. Paman Luo, Anda salah paham. Benda ini sama sekali tidak berharga. Aku punya banyak di rumah. Ini? Benda langka seperti ini? Kau punya banyak di rumah? Benar. Jangan membual dong. Aduh. Aduh. Tuan Luo, dia baik-baik saja kan? Ini adalah porselen kesukaan Kaisar Kizu. Saya tidak mungkin salah. Ini adalah karya terakhir Master Zan. Harta nasional yang dipersembahkan oleh keluarga kerajaan asing. Batu rubi sebesar darah merpati ini bernilai 1 kota. Ini bukan perhiasan atau kosmetik. Ibu tidak mengerti. Kamu kan suka kaligrafi dan lukisan. Coba lihat, apakah ini asli? Ibu, semua ini asli. Aye, kamu benar-benar menyembunyikan banyak hal ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau semua ini sangat berharga. Ayah dan ibuku tidak mengerti apa-apa. Mereka pasti juga belum tahu. Kalau memang semua ini sangat berharga, menjual salah satunya saja bukankah bisa membeli rumah besar? Paman Wang adalah Perdana Menteri. Nanti, Paman Zhang juga akan kubawa ke sini untuk menikmati hidup. Lau Luo, kamu tidak salah. Lihatlah. Aku adalah ketua asosiasi barang antik terbesar di ibu kota. Mana mungkin aku salah lihat? Ini semua asli. Semuanya asli. Hei, Liu tua. Kamu benar-benar menyembunyikan banyak hal. Dan menantumu juga bukan orang biasa. Tentu saja. Aye, karena kamu sudah menikah dengan Yi, jangan panggil bibi lagi. Panggil ibu saja. Ibu? Nah, begitu. Apakah ayah dan ibumu orang besar? Hei, meskipun bukan pejabat, masa depanmu nanti, keluarga Liu akan mendukungmu sepenuhnya. Untung Ibu Suri punya pandangan jauh ke depan. Keluarga Liu ternyata sangat suka merendahkan orang miskin dan menjilat orang kaya. Apa yang dikatakan Perdana Menteri masih terlalu hati-hati. Jangan sampai identitas kita terbongkar. Keluarga kita hanyalah petani. Kita lihat apa yang akan dilakukan keluarga Liu. Ayo pergi. Ayah, ibu, nenek. Astaga, Besan. Halo semuanya. Besan, cepat duduk. Jangan berdiri saja. Aduh, kepalaku ini. Rumah berantakan sekali. Besan pria, besan wanita, maafkan kami. Aduh, Besan, jangan repot-repot begitu. Keluarga Liu tidak peduli hal-hal seperti ini. Besan, sungguh tidak perlu menyapu. Harus disapu. Kita tidak bisa. Tidak sopan, kan? Besan, sungguh tidak perlu menyapu. Ibu. Aduh, jangan menyapu lagi. Mataku sampai kelilipan. Bagaimana mereka melihatnya? Mereka semua orang desa. Mungkinkah mereka sedang menguji saya? Aduh, lihatlah kepalaku ini. Sudah terbiasa bekerja di ladang. Besan wanita, dia adalah nyonya besar dari kota. Mana tahan dengan debu seperti ini? Sudah, jangan menepuk-nepuk lagi. Aduh, saya bilang cukup. Besan, Ibu? Siapa yang besan denganmu? Aku sudah tahu sekarang, kalian semua hanyalah rakyat jelata yang bodoh. Ibu. Ini tentang pernikahan Lie. Orang tuanya pasti tidak mungkin bercanda. Lalu dari mana semua harta ini berasal? Jika kalian tidak punya latar belakang besar, bukankah kalian perampok? Apa yang kau katakan? Perampok? Lie, keluargamu punya begitu banyak senjata? Bagaimana kau menjelaskannya? Tentu saja itu hasil curian. Tuan muda? Pantas saja ayahku bilang, dulu ada sekelompok perampok yang mencuri upeti kekaisaran, tapi tidak pernah ditemukan. Ternyata mereka menyamar sebagai penduduk desa
dan bersembunyi di sini. Benar-benar perampok. Sun Quan, omong kosong apa yang kau katakan? Ayah dan ibuku hanyalah rakyat biasa. Jika mereka perampok, mengapa penduduk desa tidak melaporkannya? Haha, Lie, kau masih keras kepala, padahal sudah diambang kematian. Tentu saja mereka tidak akan melaporkannya, karena desa Huai-Hua kalian adalah sarang perampok. Omong kosong. Keluarga kami tidak menyambutmu di sini. Sun Quan, aku mengerti jika kau menargetku, tapi jangan libatkan keluargaku. Apa aku tepat sasaran sampai kau marah begitu? Yi, ayo kita pergi. Ibu, Sun Quan ini memfitnah. Bagaimana ibu bisa percaya? Meskipun kau tidak percaya pada Tuan Muda, lalu bagaimana dengan semua senjata dan upeti ini? Bagaimana menjelaskannya? Ini aku. Jika keluarga Li ini adalah bandit, maka ini adalah sarang bandit. Nanti kalau bala bantuan datang, kita tidak akan bisa pergi. Ibu, aku tidak akan pergi. Kalau tidak pergi sekarang, nyawa kita bisa melayang di sini. Aku tidak akan pergi. Hahaha, Lie, ayahku akan segera datang. Aku ingin lihat bagaimana kau akan kabur kali ini. Kali ini aku, Putra Mahkota, akan membasmi ayahmu, seluruh keluargamu, sampai habis tak tersisa. Kurang ajar. Dasar orang tua sialan. Memangnya kenapa kalau aku kurang ajar? Ayahku itu Markis. Begitu dia datang, dia akan menghabisi seluruh desa kalian. Nanti, dia akan mencari pujian di hadapan Yang Mulia. Dia akan bilang telah membasmi kalian para bandit untuk istana. Mungkin Yang Mulia bahkan akan mengangkat ayahku menjadi raja. Mimpi saja kau. Aku, Putra Mahkota Markis. Malas bicara dengan kalian yang akan segera mati ini. Ayo kita lapor ke pejabat. Pembasmian bandit oleh istana tidak boleh menyeret keluarga Liu kita. Ibu, ayah dan ibu Lie, serta neneknya, mereka semua orang baik. Bagaimana mungkin mereka bandit? Kuan Er, siapa yang berani mengganggumu? Ayah. Luar rakyat jelata ini, pakainya terlihat seperti orang udik. Mungkin buta huruf. Ibu Suri sudah lama sakit dan tidak keluar dari istana dalam. Jadi wanita tua ini pasti bukan Ibu Suri. Bagaimana bisa ada beberapa wajah yang begitu mirip di dunia ini? Ayah, ada apa? Aku salah menilai. Hamba memberi hormat kepada Markis. Putri hamba masih belum mengerti. Mohon Markis memaafkannya. Tidak apa-apa. Nyonya Liu, pernikahan antara kedua keluarga kita sudah disepakati sejak lama. Apakah masih berlaku? Berlaku? Tentu saja berlaku. Ibu, bagaimana ibu bisa begitu? Cepat diam. Ini adalah Markis peringkat 1. Apa kau ingin menyeretku dan ayahmu mati bersama? Aku. Markis, apa maksud Anda? Lie, kau gila ya? Berani-beraninya kau mempertanyakan. Tidak menghormati Marquis. Ini adalah kejahatan besar. Hari ini, aku akan memerintahkan seluruh keluarga Li dihukum mati. Yi sudah menjadi istri saya. Sudah disahkan pemerintah. Apa mungkin seorang markis terhormat akan demi putranya merebut istri orang secara paksa? Lie, dasar bandit bau. Kau bicara apa sih? Bagaimana mungkin Yi istrimu? Apa kau ingin Yi mati bersamamu? Ini tidak bisa. Marquis, mohon pertimbangkan. Putri saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Nyonya Liu, jangan khawatir. Saya bisa bersaksi untuk itu. Pemerintah akan mengirim pasukan untuk membasmi bandit. Dan para prajurit akan segera tiba di sini. Tidak ada satupun orang di desa kalian yang bisa kabur. Lie, jika kau benar-benar bandit, aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahanmu dan Yi. Aku tidak akan pernah setuju. Dan kau harus menulis surat cerai. Betul, jangan sampai kami ikut terseret. Ayah, bagaimana ayah bisa percaya perkataan Sun Quan? Aku dan Lie tidak akan pernah bercerai. Jika keluarga Li dalam masalah, sebagai menantu keluarga Li, aku akan mati bersama mereka. Hari ini, apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Kau harus bercerai. Ibu. Ibu-ibu. Nenek? Nah, masalah ini serahkan padamu untuk menyelesaikannya. Ayah, ini semua salahku. Aku telah menyusahkan keluargamu. Jangan khawatir. Markis, Sun Quan, karena kalian menginginkanku, jangan libatkan keluarga Li.
Baiklah, Yi. Selama kau setuju menikah dengan putra mahkota ini, kami pasti tidak akan mempersulit keluarga Li. Aku tidak percaya padamu. Aku ingin Markis berjanji secara pribadi atas masa depan kediaman Markis Ningyuan. Yi, omong kosong apa yang kau katakan? Bagaimana bisa kau mengancam Markis? Hanya beberapa rakyat jelata rendahan. Aku bisa membunuh atau melepaskan mereka sesukaku. Syaratnya, putraku harus senang. Sudah dengarkan, Yi? Pada akhirnya, kau tetap harus menikah dengan putra mahkota ini. Jadi, tanda tangani saja surat cerai itu. Aku tidak akan pernah menikah dengan bajingan sepertimu. Kalau begitu, keluarga Liumu akan mati bersama Li Ye. Wah, Markis punya wibawa yang besar sekali ya. Membiarkan putra mahkota semana-mana merenggut nyawa orang. Bukankah itu akan menghancurkan semua kebajikan yang telah dikumpulkan leluhurmu? Kenapa kau lagi? Kenapa? Hari ini Perdana Menteri juga mau ikut campur urusan orang. Orang tua ini biasanya memandang rendah semua orang di istana. Yang bisa membuatnya begitu hormat hanyalah orang yang duduk di singgasana. Mungkinkah? Hahaha, hanya bercanda. Urusan keluarga Li, hamba mana bisa disebut ikut campur? Markis, bagaimana menurutmu? Mungkinkah dia benar-benar? Jangan percaya Perdana Menteri ini. Li Ye memanggilnya paman. Mereka pasti satu komplotan. Kurasa keluarga Li ini adalah kerabat Perdana Menteri. Mungkinkah nama keluarga Li, mereka benar-benar nama keluarga kerajaan Liang Agung kita? Benar juga. Yang Mulia, bagaimana mungkin bisa sampai ke pelosok terpencil ini? Jika dia menyamar, aku pasti akan menerima kabar. Marquis, maksudmu, kau tahu persis keberadaan Yang Mulia? Tentu saja. Dasar Markis Ningyuan, kurang ajar. Aku akan melaporkanmu kepada Yang Mulia. Dasar orang tua, kau berani sekali. Negara Liang Agung kita didirikan dengan kekuatan militer. Bahkan jika kau melaporkanku sampai hancur, Yang Mulia tidak mungkin menghukumku. Hahaha, Perdana Menteri pasti ketinggalan berita kan? Putriku akan segera menjadi putri mahkota. Marquis, sepertinya Anda sudah terbiasa dilayani, jadi tidak sehebat dulu lagi. Anda meremehkan pejabat sipil, tapi tetap saja saya tendang. Ayah, Anda baik-baik saja? Kerja bagus, Lawang. Dasar orang tua sialan. Aku akan memukulmu sampai mati. Berani-beraninya kau memukul Paman Wangku. Aku akan menghajarmu juga. Yang Mulia, bagus sekali. Wang Yang, beraninya kau memukul kerabat kekaisaran. Aku akan menghadap Yang Mulia dan melaporkanmu habis-habisan. Pedang itu adalah senjata yang digunakan Jenderal Besar Pelindung Negara di masa mudanya. Kalian gerombolan bandit ini berani mencuri. Kemari. Panggil Wakil Jenderal Besar Pelindung Negara kemari. Tertangkap basah dengan barang bukti. Lihat bagaimana mereka bisa menyangkalnya. Itu hadiah ulang tahunku yang ke-10 dari Paman Zhang. Wakil Jenderal, perhatikan baik-baik. Apa aku salah lihat? Markis tidak salah lihat. Beberapa di antaranya adalah senjata jenderal besar. Perdana Menteri, sekarang bagaimana lagi kau akan melindungi rakyat jelata sialan ini? Apa kau masih bisa bilang Wakil Jenderal Besar Pelindung Negara juga salah lihat? Kalian semua bersekongkol. Li Ye, kau ini udik sekali. Kau benar-benar tidak tahu pasukan Zenbei dari kerajaan Liangku? 300.000 pasukan Zenbei dari kerajaan Liangku memiliki disiplin militer yang ketat dan tidak akan pernah terlibat dalam faksionalisme untuk keuntungan pribadi. Bagaimana mungkin Wakil Jenderal Besar membantu kami berbicara? Apa yang dikatakan Putra Mahkota benar? Aku Wakil Jenderal berbicara berdasarkan fakta. Aku sudah mengikuti Jenderal Besar selama belasan tahun. Tidak mungkin aku salah mengenali senjata Jenderal Besar. Ayah. Paman Wang, ada apa ini? Senjata itu memang milik Jenderal Besar, tapi Jenderal Besar sendiri yang memberikannya kepada Tuan Muda Li. Bagaimana mungkin? Omong kosong! Kau orang tua bangka, kau bicara omong kosong! Jenderal Besar setiap hari berlatih di barak militer. Bagaimana mungkin dia mengirim senjatanya ke sini? Sun Quan, kau begitu tidak sopan kepada orang tua ini.
Apa kediaman Markis Ningyuanmu ingin memberontak? Aku adalah putra mahkota. Ayahku adalah Markis. Kau paling-paling hanya seorang pejabat. Kami bisa mewakili keluarga kerajaan. Kau ini siapa, ha? Benarkah? Nah, jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Ayah akan segera mengirim orang untuk mengundang Jenderal Besar Pelindung Negara Zhang Tiangxiong. Kita lihat, apakah mereka masih berani bicara besar saat ajal sudah di depan mata. Ayah benar-benar hebat. Jenderal besar bisa diundang begitu saja. Ayah, Paman Wang. Sejak kapan Paman Zhang juga jadi jenderal besar? Lie, apa kau benar-benar menganggap dirimu orang besar? Tadi bilang kenal Perdana Menteri. Sekarang bilang Jenderal Besar Pelindung Negara itu pamanmu. Anak muda harus realistis. Jenderal Besar Pelindung Negara. Bahkan suamiku saja tidak punya hak untuk bertemu. Jabatan keluarga Liu hanya seujung kuku. Wajar kalau tidak tahu. Tuan muda, saya selalu mendukung Anda. Putri saya tentu saja harus bersanding dengan orang sehebat Anda. Ibu mertua terlalu berlebihan. Nanti setelah Yi menikah denganku, aku akan bilang pada kakakku, biar putra mahkota menaikkan jabatan ayah mertua juga. Aduh, itu bagus sekali. Kalau begitu, hari ini aku yang memutuskan. Yi, dia akan jadi bagian dari kediaman Marquis. Ibu, aku tidak akan pernah menikah dengan Sun Quan. Diam kau. Kami membesarkanmu sampai sebesar ini. Sekarang saatnya kau membalas budi kami. Sun Quan, jangan harap kau bisa mengancam dan menyuap ibuku. Jika kau ingin aku kembali ke kediaman Markis bersamamu, bawa saja mayatku kembali. Dasar calak. Masih saja sok suci. Jangan-jangan kau sudah diobok-obok Liye sampai bosan. Masih berani melawan putra mahkota ini. Memangnya kau siapa, ha? Kau lancang. Dasar kalian pasangan selingkuh. Berani-beraninya memukulku, putra mahkota ini. Kalau mulutmu masih kotor, aku tidak keberatan memberimu 2 pukulan lagi. Apa yang kukatakan ini salah? Liye, apa kau dan Yi benar-benar suami istri? Apa aku perlu bicara lebih banyak lagi? Ayah, apa kau dan Yi tidak saling mencintai? Kau si miskin. Sampai lupa kalau ini hanya sandiwara ya? Baiklah. Aku putra mahkota ini akan berbaik hati mengingatkanmu. 2 hari yang lalu, aku mengejar kereta Yi sampai ke depan rumah bordil. Kebetulan kau sedang menyewa istri di sana. Setelah itu, kalian berdua menikah. Benar begitu kan, Liye? Apa? Liye, apakah ini benar? Ayah, jika kamu benar-benar tidak ingin menikah, bagaimana ayah dan ibu bisa memaksamu? Beritahu ayah dan ibu, apakah kamu dan Nona Liu benar-benar serius? Ayah, ibu, aku dan Yi memang hanya pura-pura. Dia juga tidak menyukai putra kalian. Tidak, Paman dan Bibi. Awalnya hamba memang tidak menyukai Aye, tapi setelah berhari-hari bersama, hamba sudah jatuh cinta pada Aye dan bersedia menikah dengannya. Aye, maukah kamu menikah denganku? Aku, Liye, bersumpah demi langit. Seumur hidup ini hanya akan menikahi Liu Yiyi, mencintai dan melindunginya. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku disambar petir. Cioko, apa kalian anggap gua angin lalu? Ayah, cepat rebut wanita itu buat gua mau dia. Anakku, tenang. Ayah, pasti tepati janji padamu. Markis Ningyuan, hari ini bukan cuma wanita itu yang tak bisa kau rebut, bahkan putrimu pun tak akan dinikahkan dengan putra mahkota. Karena aku akan menurunkan seluruh keluarga Markis kalian menjadi rakyat jelata. Hahaha, dasar orang tua bangka. Lucu sekali. Merasa diri jadi kaisar? Kalau kau kaisar, apa ya gua buta sampai tak mengenalmu? Hahaha. Ayahmu memang buta. Hamba sangat hormat pada Yang Mulia dan beliau. Apakah itu belum cukup membuktikan identitas mereka? Kau juga sudah gila. Markis Ningyuan, apakah kau hanya mengakui jubah naga dan stempel kekaisaran dan tidak mengakui Yang Mulia yang berdiri di hadapanmu? Perdana Menteri, jangan coba menakut-nakuti aku dan ayahku lagi. Leluconmu itu, anak 3 tahun saja tidak akan percaya. Yang Mulia? Ayah benar-benar kaisar saat ini. Dan aku putra mahkota? Yang Mulia, Anda tentu saja putra mahkota. Hahaha, benar sekali. Aku adalah penguasa kerajaan Daliang, ibumu adalah permaisuri, dan nenekmu adalah ibu suri. Hahaha, ini tidak mungkin. Jenderal besar, kau datang tepat waktu. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Kaisar, Permaisuri, Ibu Suri, dan Yang Mulia Putra Mahkota. Bangunlah. Yang Mulia, para pejabat sipil dan militer sudah berlutut di luar, menunggu untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Paman Zhang, Anda bercanda? Bukankah mereka semua penduduk desa Huaihua? Aye,
Mereka semua adalah pejabat sipil dan militer Daliang. Ibu, jika mereka adalah pejabat sipil dan militer, dan aku adalah putra mahkota, lalu mengapa aku tidak tahu apa-apa? Paman Zhang, Paman Wang. Yang Mulia, hamba tidak pantas dipanggil paman oleh Anda. Anda terlahir sebagai pewaris tahta kerajaan Daliang ini. Itu tidak perlu diragukan lagi. Yer, meskipun Daliang kita didirikan dengan kekuatan militer, pejabat sipil juga sama pentingnya. Untuk menghancurkan batasan, aku memutuskan untuk menyembunyikan identitasmu dan menemanimu tumbuh besar di pedesaan ini. Berharap kamu akan peduli pada rakyat, tidak melupakan niat awalmu, dan di masa depan menjadi raja yang bijaksana dan adil. Lalu mengapa sekarang baru memberitahuku? Karena kamu sudah menemukan seorang wanita yang bersedia hidup dan mati bersamamu. Putri mahkota yang sangat disukai oleh ibu dan ayah. Yang Mulia, mohon maafkan hamba. Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri, ini salah hamba. Hamba bodoh. Hamba memandang rendah orang miskin dan memuja orang kaya, dan telah menyinggung putra mahkota. Ini semua salah hamba sendiri. Hamba tidak meminta pengampunan Anda, tetapi mohon ampuni putri hamba. Dia tidak bersalah. Yang Mulia Permaisuri, ayah dan ibuku bodoh. Mohon Yang Mulia Permaisuri mengampuni nyawa mereka. Anak baik, jangan menangis lagi. Mana mungkin aku sekecil itu. Baiklah, meskipun kalian buta dan memandang rendah orang, tetapi kalian telah mendidik putri mahkota menjadi wanita yang cantik dan cerdas, dan putri mahkota juga memohon untuk kalian. Jadi aku akan mengampuni kalian kali ini. Hamba berterima kasih, Permaisuri. Yang Mulia, mohon ampuni hamba. Yang Mulia. Ini semua karena kau, anak durhaka. Yang Mulia, hamba tidak becus mendidik anak. Meskipun anak hamba bersalah, mohon Yang Mulia hanya menghukum hamba seorang. Kematian hamba tidak akan disesali. Ayah, Yang Mulia putra mahkota. Kumohon ampuni ayahku. Ini semua salahku. Kumohon padamu. Aku bisa jadi anjingmu. Guguk. Aku akan jadi anjingmu. Ampuni ayahku. Kumohon padamu. Sun Quan, kau berulang kali menghina aku dan juga tidak menghormati guru aku, Yang Mulia Perdana Menteri. Kau seorang tuan muda kecil, berani mengatakan bahwa di ibu kota, kaulah yang berkuasa. Bukan aku. Aku salah bicara. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Sebagai putra langit, aku berhak mengawasi semua pejabat. Markis Ning Yuan menyalahgunakan kekuasaan dan membiarkan putranya melanggar hukum. Mulai hari ini, semua anggota kediaman Markis diturunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Aku tidak terima. Kenapa? Ini semua salah kalian yang menyembunyikan identitas. Kami mana tahu siapa kalian. Ini semua salah kalian. Jangan bicara lagi. Aku tidak mau dengar. Kenapa? Kenapa keluarga Li ini bisa menindas orang lain dengan kekuasaan mereka? Hahaha. Tuan muda tidak terima ya? Kalau begitu, aku akan membantu tuan muda mengingatnya. Menggunakan pasukan pribadi. Menjadikan pasukan Ning Yuan sebagai pasukan pribadi kediaman markis kalian. Kalian mengabaikan nyawa manusia. Menindas rakyat jelata. Apakah semua ini ada hubungannya dengan kami yang menyembunyikan identitas? Sun Quan, hari ini aku akan menghukummu. Pancung kepalamu di depan umum. Putraku tidak bisa dimaafkan. Ini semua salahku yang tidak mendidiknya dengan baik. Hamba bersedia mati untuk menebus dosa. Biarkan putraku hidup. Ayah! Ayah! Lie, apa yang kau lakukan sudah benar. Masalah ini kuserahkan padamu untuk diurus. Pengawal, rakyat jelata Sun Quan. Ayahnya yang menggantikan hukuman mati juga tidak bisa dimaafkan. Seret dia keluar, 3 hari lagi penggal kepalanya di depan umum sebagai peringatan bagi semua pejabat. Putra mahkota sangat bijaksana. Kalian semua ingat itu. Yang Mulia putra mahkota, hamba yang haus kemewahan ini telah menyinggung Anda. Ini adalah kesalahan hamba sendiri. Hamba tidak berharap untuk menempel pada Yang Mulia. Hamba hanya memohon agar putri hamba diperlakukan dengan baik. Nyonya Liu sangat menyayangi putrinya. Jika aku jadi kau, mungkin aku juga tidak akan menikahkan putriku dengan pemuda miskin. Hanya saja, perilakumu ini harus diubah.
hamba pasti akan berubah. Yang Mulia, hari ini, apakah kita masih akan menggoyangkan ranjang? Kali ini kita benar-benar menikah. Tentu saja.